Bismillah Ustadz, izin bertanya, tujuan kita beribadah kepada Allah, apakah karena perintah Allah atau karena kita takut pada nerakanya Allah? Ustadz, jazakallah khair. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Apakah boleh seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut dari nerakanya? Atau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dia mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Baik, perhatikan ayat yang Allah sebutkan. Wattaqun naral lati, takutlah kamu dengan neraka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tidak hanya dalam satu ayat, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dari sekian banyak ayat. Dan juga datang hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, takutlah kamu dengan neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Rabbul Alamin. Jadi ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan takut dengan nerakanya Allah, ini tidaklah menafikan ketauhidannya kepada Allah dan tidaklah menafikan peribadatan itu murni dan suci kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Baik. Begitu juga Allah mengatakan dalam ayatnya, wasari'u ila maghfiratin wa jannatin. Bersegeralah kalian beribadah, segeralah kalian beramal, dan bersegeralah kalian menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang semisalnya dan juga hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya wattaqun nar walau bisyaqqatit tamar. Takutlah kamu dengan neraka walaupun dengan sebutir kurma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Engkau jauhi dirimu dari nerakanya Allah dengan engkau berinfak walaupun sebutir kurma supaya bisa menyelamatkan engkau dari neraka. Maka ini bukanlah sesuatu yang mengurangi ketauhidan seseorang dan mengurangi esensi daripada ibadah itu sendiri, karena ketika seseorang takut dengan nerakanya Allah, dia takut dengan pemilik neraka. Siapa yang memiliki neraka? Allah Rabbul Alamin. Dan Allah telah memerintahkan kita untuk takut dengan neraka. Sehingga tidak sebagaimana jalannya orang-orang yang menyimpang dari agama. Kalau seandainya, wahai Allah, aku beribadah kepadamu dikarenakan takut dalam nerakamu, ya Allah, masukkanlah saya dalam nerakamu dan besarkanlah badanku, dan tidak ada satupun lagi manusia yang berada dalam neraka ini kecuali diriku, ya Allah. Maka ini adalah orang-orang yang, mohon maaf, dia beribadah, semangat beribadah kepada Allah, tapi tidak disertai dengan ilmu yang kita sebutkan tadi. Padahal hadis-hadis, ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah begitu jelas, kita diperintahkan oleh Allah untuk takut kepada Allah, dan bentuk takut kepada Allah takut dengan nerakanya, dan bentuk takut mengharap kepada Allah dan mengharap dengan surga yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab.